Oke, halo semuanya. Jadi kita mulai kembali untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini adalah sebenarnya berhubungan dengan eh, apa sih yang disebut dengan saya bacakan dulu laporan keuangan yang telah kita pelajari dari kemarin sebenarnya. Ya, laporan keuangan yang sudah saya suruh cari minggu lalu. Ya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan yang pertama ada 5 laporan keuangan, yaitu pertama laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi itu laporan dibuat oleh perusahaan setelah neraca lajur. Ya, setelah neraca lajur kalian buat itu harus dibuat untuk mengetahui Anda tuh untung atau rugi sebenarnya. Ya, Anda untung atau rugi, itu adalah laporan laba rugi. Kedua, ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Jadi setelah Anda tahu laba rugi, Anda perlu tahu juga sih pengaruh sama modal kalian apa, bertambah nggak? Kalau modal kalian bertambah kan berarti jumlah uang kalian bertambah. Kalau modal kalian berkurang berarti kalian harus cari tahu kenapa bisa berkurang seperti itu. Nah, lanjutannya adalah laporan posisi keuangan atau yang kita selama ini sebut dengan neraca saldo. Cuma bedanya adalah kalau neraca saldo itu bisa memuat akun 1 sampai 5. Kalau akun neraca itu bisa hanya memuat akun 1, 2, dan 3. Nanti saya akan jelaskan juga. Oke, laporan arus kas, ya, laporan yang mengetahui bagaimana kas bergerak, karena kas adalah salah satu akun yang paling aktif dalam perusahaan. Dan terakhir ada catatan tentang laporan akuntansi. Jadi di mana catatan tersebut itu digunakan untuk mengetahui, ya, atau memberikan sebuah advice, saran, dan pertimbangan ke depannya ketika melakukan sebuah rapat. Dan itu nggak dalam bentuk angka ya, ini biasanya dalam bentuk kualitatif. Kualitatif itu biasanya dalam bentuk pernyataan, ya, dalam bentuk cerita, atau dalam bentuk poin-poin yang ingin mereka sampaikan. Oke, tahukah Anda bahwa laporan keuangan ini tidak boleh diacak dan harus sesuai urutan yang telah dijelaskan sebelumnya? Iya. Jadi Pak, ini nggak boleh diacak. Iya, benar, nggak boleh diacak sama sekali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 harus dibuat secara berurutan. Yang paling pasti ada 1, 2, 3. Pak, pelajaran apa yang kita akan pelajari hari ini adalah hanya 1, dosisi 2, dan 3. 4 dan 5 tidak kita pelajari. Jadi yang penting adalah kita beritahu bagaimana cara laporan laba rugi dulu, laporan perubahan modal, sama laporan posisi keuangan. Ya. Nah, ingat tidak boleh diacak. Jadi perlu dihafal. Bisa aja nanti ulangan saya tiba-tiba tanya, atau dalam waktu quiz saya tanya gitu loh ya. Nah, urutan laporan keuangan saya ulangi lagi. 1, laporan rugi. 2, laporan perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan. Laporan arus kas dan catatan khusus akuntansi. Ya, kita mulai dulu laporan laba rugi. Nah, oke. Kita mulai laporan laba rugi. Itu adalah laporan ini menunjukkan bagaimana keuntungan bersih sebuah perusahaan. Ya, di mana keuntungannya ini didapat dari pendapatan, ya, selamanya yang kita tahu pendapatan dikurangi beban. Dengan demikian sama seperti di neraca lajur, laporan laba rugi dimasukkan hanya akun pendapatan dan beban. Ya, kalau Anda lihat, Anda tinggal masukkan nama perusahaan seperti biasa, judul, jenis laporan, dan periode, tanggal, bulan, tahun, itu biasa lah ya. Lalu Anda masukkan kata pendapatan. Jadi ada pendapatan apa aja, pendapatan B, pendapatan C. Pak, apakah harus modelnya tersusun kiri dan kanan? Iya. Jadi 1 posisinya ke kiri. Ya, nanti Anda totalkan ke sebelah kanannya. Nanti sama kayak beban. Jadi jenis beban Anda masukkan beban yang ada apa saja. Anda masukkan, habis itu Anda totalkan. Ya, laba bersih, kalau dia positif maka dia untung. Kalau dia negatif maka rugi. Tidak ada masalah. Kalau minus, tulis aja minus. Kalau minus, tulis aja minus ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau minus ya tulis aja min 3.000. Kalau min 2.000 ya min 2.000 gitu loh. Mari kita contoh. Ini contoh soal. Ya, ini contoh soal. Jadi kalau laporan laba rugi tadi kan saya udah bilang, kita tinggal lihat akun pendapatan sama beban. Jadi kita tinggal lihat akun yang 4, 5, ya. Yang lainnya biarin aja. Atau mari kita buat step by step. Jadi cara untuk mengetahui yang pertama adalah, contoh membuat laporan rugi adalah pasti Anda melihat di neraca lajur. Supaya Anda tidak pusing untuk melihat neraca lajur, ya, jika Anda lihat contoh seperti ini, hal yang perlu Anda lakuin adalah lihat posisi NSD. Jadi saya langsung pindahkan. Jadi Anda cukup fokus pada ke bagian sebelah kanan. Ya, sama
Apa yang perlu Anda fokuskan? Tinggal Anda fokuskan ke pendapatan jasa, beban, dan selanjutnya. Ya, Pak, bagaimana dengan posisi angka yang berada debit dan kredit? Dibiarin. Jadi tinggal Anda pindahin seperti ini. Ya, dari ini, ya, ingat dari pendapatan dulu, kita pindahkan di sini ada 3 pendapatan. Ya, ada pendapatan jasa, pendapatan servis, dan pendapatan bunga. Kita pindahkan saja, toh, selesai. Hasil total pendapatan. Ya, ditotalkan. Setelah itu beban. Kita totalkan beban kita. Ada beban apa aja kita masukkan sesuai yang ada diketahui. Pak, nggak perlu nomor akun nggak Pak? Tidak perlu nomor akun. Tinggal Anda masukkan. Ya, dan tidak boleh posisi debit kreditnya. Tinggal masukkan aja nominalnya. Ya, nah kalau Anda lihat, saya geser dulu. Ya, kalau Anda lihat, di sini laporan laba ruginya positif. Kalau positif berarti dia untung. Berarti di sini dia lagi sedang untung. Nah, saya juga ada berikan satu buah argumen. Kalau hasilnya positif, hasil 150.000 karena positif, berarti perusahaannya mengalami untung. Ya, nah, itu ada salah ketikan. Jika negatif, silakan biarkan aja negatif, dan berarti keadaan perusahaan tersebut sedang rugi gitu loh ya. Nah, ini saya betulkan sebentar. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Hal yang perlu Anda ketahui selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini adalah menunjukkan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, Pak, kenapa laporan laba rugi harus disusun terlebih dahulu? Alasannya ada di sini. Ya, alasannya ada di sini. Karena kita membutuhkan angka laba rugi di sini. Ya, jadi kita membutuhkan angka laba rugi di sini. Itu alasan kenapa kita perlu susunnya secara berurutan. Sama. Ini modal awal ya. Modal awal ini nanti dapat dari neraca saldo, prefer ya. Kenapa saya kasih merah? Karena saya kasih tahu di bawah bahwa prefer itu nilai prefernya harus selalu ditulis negatif. Prefer nilainya harus selalu ditulis negatif. Hasil tinggal masukkan laba ruginya. Kalau labanya positif ya tulis angka positif, kalau rugi ya tulis negatif. Nanti tinggal lihat hasilnya berapa, tinggal Anda tambahkan aja. Ya, mari kita lihat contohnya. Jadi, contoh laporan rugi adalah, jadi berlanjut dari laporan laba rugi dulu, karena tadi punya 150.000, kita pindahkan ke posisi yang MMM. Ya, ingat, karena nilainya positif, maka tulisan positif aja. Dan ingat lagi bahwa prefer dari NSD harus ditulis negatif. Tolong dilihat, di sini min 30.000 saya tulisnya. Ya, jadi modal awal dapat dari mana Pak? Mari kita lihat sebentar. Modal awal kita lihat di sebelah sini ada 120.000, berarti itu dapat dari neraca saldo disesuaikan. Ingat, dari neraca saldo disesuaikan. 147.000 ya hasil tambahnya, tinggal ditambahin atas tambah bawah dapat 247.000. Nah, tahukah Anda bahwa tadi saya sebutkan kembali, tahukah Anda bahwa nilai debit kredit pada neraca lajur tidak mempengaruhi penulisan pada laporan laba rugi dan ekuitas. Ya, posisi debit kreditnya tidak mempengaruhi positif dan negatif. Pak, kenapa Bapak ngomong seperti itu? Karena ada hubungan setelah ini. Ada hubungan setelah ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang terakhir pada laporan tersebut. Pada laporan ini, yang kita perlu tahu adalah ini menghasilkan laporan neraca sama seperti biasa. Ingat, neraca itu selalu balance, mempunyai nilai balance. Jadi harus balance di sini. Jadi totalnya nanti harus balance. Kalau nggak balance, itu akan menjadi permasalahan. Kenapa menjadi permasalahan? Karena Anda perlu tahu kenapa nggak balance gitu loh ya. Nah, ingat, tadi saya sudah kasih tahu di posisi ingat, dan akunnya hanya dimasukkan aset, utang, dan modal akhir. Tidak ada prefer. Aset, utang, dan modal akhir. Tidak ada prefer. Walaupun golongan 3 ada prefer ya. Benar ya. Pengetahuan, ingat posisi debit kredit akun SD ada pengaruhnya untuk di sini. Jadi kalau untuk aktiva atau aset, jika nilai debitnya, jika nilai akunnya di debit maka positif, kalau nilainya di kredit maka negatif. Untuk pasifanya utang, ya, karena modal akhir nanti didapat dari itu ya, laporan ekuitas, itu nilainya di kredit positif dan sebaliknya. Ini mungkin perlu contoh langsung. Oke, saya contohkan. Jadi saya mau masukkan dulu tahap pertama. Jadi Anda perlu tahu dulu. Jadi Anda perlu laporan perubahan ekuitas. Tanpa ada laporan perubahan ekuitas, Anda nggak mungkin bisa laporan posisi keuangan. Ya,
D247 ini Anda tinggal pindahkan aja sesuai posisinya. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Nah, yang kita ingat kita contoh, kita perlu ingat ambil dari akun NSD. Jadi kita tinggal lihat yang akun nomor 1 sama akun utang. Kita pindahkan sesuai posisinya. Kalau aset, ya aset. Kalau utang, ya utang gitu loh ya. Nah, kita tinggal masukkan seperti ini. Ya, jadi ingat kembali ya, saya kembalikan bahwa ketika posisinya akumulasi penyusunan peralatannya kan tadi kan saya ulangi ya, akumulasi penyusunan peralatannya berada di posisi kredit, maka di sini jadi minus. Akumulasi penyusunan mesinnya juga berada di kredit, ini saya sudah tulis di bawah. Kalau aset jika debit nilainya positif, kalau kredit maka nilainya negatif. Kalau utang jika debit negatif, kalau kredit positif. Ya, dan nilainya harus balance. Kalau tidak balance maka tidak boleh. Nanti Anda perlu cek kembali. Cara ceknya gimana Pak? Cara ceknya berarti Anda perlu cek kembali dari laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi tidak bermasalah, baru ke laporan perubahan ekuitas, ya. Baru terakhir masuk kepada laporan posisi keuangan. Ingat ya, laporan posisi keuangan tadi saya sudah bilang cuma ada 3 akun, aset, utang, dan satunya lagi adalah modal akhir. Tidak ada prefer. Kenapa tidak ada prefer? Karena sudah termainkan di posisi laporan posisi perubahan ekuitas. Oke, jadi videonya sampai di sini. Silakan disimak dan selamat bekerja untuk tugas kalian.